banget. Teksturnya, rasanya emang lebih terasa sehat ya. Tidak hanya memanjakan mata dengan pemandangan lautnya yang indah, hasil bahari Nusa Tenggara Timur juga menjadi andalan. Salah satu hasil laut yang biasa diambil adalah biota yang bersarang di lubang-lubang terumbu karang. Di hari yang cerah di Pulau Kojadoi dan kondisi air laut juga bagus, menjadi waktu yang tepat untuk kita mencari gurita. Dan kali ini mencarinya dengan cara yang berbeda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Laut yang masih terjaga menjadi salah satu faktor gurita banyak terdapat di sini. Cara tangkapnya pun sangat beragam. Kita memakai umpan namanya pocong. Bukan pocong yang itu, tapi ini emang untuk mencari guritanya karena ini sangat menyerupai gurita ya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam, seperti temannya ya. Jadi dia akan mendekati dan kemudian kita masukkan kail ini supaya terperangkap. Sebagai hewan teritorial, gurita akan langsung tertarik pada bentuk umpan pocong ini. Ini karena kita sambil memainkan umpan pocongnya, jadi saya harus pakai Google. Dipantau ya Pak, kalau ada guritanya biar tahu. Umpan pocong hanya digunakan untuk menarik perhatian moluska ini dari tempat persembunyiannya. Ketika gurita mulai terlihat, kami harus bergegas menurunkan kail. Jadi harus terus memantau pergerakan hewan buruan di dasar perairan. Ini lumayan susah ya, karena menunggu guritanya yang bersembunyi di karang-karang sambil memainkan umpan ini. Apalagi kemampuan balancing kita di atas sampan ini sangat diperlukan. Kalau goyang sedikit, jatuh kita. Iya, jatuh. Oke, coba lagi ya Pak. Harus sampai dapat pokoknya. Bagi yang belum terbiasa, memancing gurita tidaklah mudah. Saya melihat ada yang nongol seperti kepala gurita dari bebatuan dan memang sedikit sulit terlihat karena warnanya berkamuflase dengan bebatuan. Gurita memiliki kemampuan istimewa yang mengatur kepekatan warnanya sebagai bentuk kamuflase dan bentuk pertahanan diri. Pak! Hei, besar sekali sih. Besar sekali, Iya, akhirnya beda. dapat. Ini sangat yang besar ya Pak. Besar sekali tuh. Besar. Gurita tangkapan saya ini salah satu yang terbesar yang pernah saya lihat karena beratnya nih 1 kilo lebih Ya, ya. itu 1,2 itu. 1,2. Kalau di sini paling besar bisa berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo, satu gurita. Sampai 3 kilo. Gurita memiliki kemampuan untuk terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Bahkan ada yang panjangnya lebih dari 13 meter. Kata, Ayo, masukkan ayo. ya. Ya, kasih masuk. Simpan. Ya, simpan. Setelah dapat harus langsung simpan, Langsung ditutup ditutup. rapat-rapat. Rapat. Karena gurita ini memang salah satu hewan yang cerdas. Kalau tidak ditutup rapat seperti ini, bisa dengan mudahnya mencari jalan keluar. Iya. Udang, kerang, dan ikan termasuk ke dalam mangsa gurita. Nah ini nih Pak Yamin dapat. Hari ini sudah lumayan dapat banyak. Para nelayan Kojadoi rata-rata dapat mengumpulkan lebih dari 2 gurita setiap harinya. Saya udah bantu cari gurita hari ini, dapat juga oleh-oleh di santap makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gurita merupakan salah satu hasil laut yang biasa diolah menjadi beragam kuliner di NTT. Bersama ibu-ibu, saya memilih untuk mengolah tangkapan kali ini dengan salah satu bahan andalan setempat, yaitu kelapa. Nah
Ini nih gurita hasil tangkapan hari ini mau dimasak dengan olahan yang berbeda, namanya gurita serundeng. Dan sebelum diolah, ini ada salah satu teknik supaya dia semakin empuk, harus digebuk-gebuk pakai botol. Selain dipukul-pukul seperti ini, kesegaran gurita juga sangat berpengaruh pada tekstur dagingnya. Semakin segar, gurita akan terasa semakin empuk. Oke, jadi sebelum ditumis, guritanya harus tetap direbus dahulu karena memang gurita ini jenis seafood yang keras dagingnya ya. Cuman memang nggak perlu lama-lama karena tadi udah digepuk, jadi cukup 15 menit saja ya Mama ya. Merebus daging gurita sebelum ditumis membantu melemaskan jaringan ikat hewan ini. Setelah matang, gurita pun langsung dimasak dengan bumbu yang telah disiapkan. Nah ini setelah bumbu tercampur semua, santan juga dimasukkan, nggak lupa kelapa goreng atau serundengnya dimasukkan. Jadi mama-mama di sini tuh udah nyetok kelapa goreng selalu di rumah ya Mama. Tunggu hingga semua bumbu meresap ke dalam daging. Hidangan pun siap dinikmati. Nah ini nih gurita serundengnya sudah siap santap. Kalau dilihat-lihat memang aroma sama tampilannya mirip sekali dengan rendang. Tapi kita langsung coba aja. Ayo Mama, selamat makan. Kuliner yang menggunakan bahan kelapa merupakan hal yang lazim ditemukan pada hidangan khas Nusa Tenggara Timur. Rasa gurih dan manis memperkaya kelezatan gurita serundeng kali ini. Itu memang rasanya mirip rendang, tapi nggak sepekat rendang. Dan dominan rasa gurih dari kelapanya. Apalagi bener aja nih, dagingnya empuk sekali karena tadi kita pakai teknik memukul pakai botol, menambah kenikmatan dalam masakan hari ini. Mantap Mama, habiskan. Dibandingkan cumi dan udang, gurita memiliki kandungan kolesterol yang lebih rendah. Jadi tidak perlu khawatir untuk mengonsumsinya dengan serundeng dan santan seperti ini. Kalau ngomongin Nusantara ini memang kaya sekali akan kekayaan baharinya. Apalagi hari ini mengambil hasil lautnya masih dengan cara yang arif. Dan saya juga nyobain hasil kuliner khas Kojadoi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.